Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada. Baiklah, di sini Anda bersama channel Pena Sang Dewi. Di sini kita menghadirkan apa? Kita akan menghadirkan berbagai cerita, lintas sasa, lintas cerita, petualangan, motivasi hidup, semua ada di sini. Baik, di sini di sore yang temaram ini kita dengan acara kita ditemani oleh sesosok. Siapakah dia? Siapa? Ya, siapa lagi ini? Namanya dulu lah. Siapa nih? Namanya Mimi Fitria. Hai semua. Hai semua. Baik, kita bersama dengan Mimi Fitria. Baik Mimi, Kita mau bahas apa? jangan ngebahas dulu. Ya. Ya, kita balik dulu dengan siapa sih sosok Mimi Fitria ini? Ya, di Batang hari ini mungkin penulis-penulis pemula atau penulis-penulis itu mungkin lagi berjamurnya apa gimana nih? Banyak orang-orang yang berminat di penulis, dan alhamdulillah banyak juga orang-orang yang sudah menerbitkan buku. Nah, tahu kan kau udah bercerita tentang terbitan buku, kau sudah membicarakan tentang karya. Nah, ini salah satu sosok ya, Mimi Fitria ini sesosok yang penulis muda yang berbakat dengan 6 karya bukunya ya. Nah, sebelum kita ngulik temanya tentang apa hari ini, Mimi mau nanya, Mimi itu sekarang kegiatannya apa? Alhamdulillah sekarang baru saja menamatkan pendidikan di Universitas Jambi dengan jurusan Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Dan sekarang alhamdulillah lagi ngajar dan juga lagi proses untuk membuat buku baru. Wah. Buku yang udah menurut Mimi nih, dari pencapaian Mimi sekarang, dari berapa terbitan itu bukunya sudah? Alhamdulillah ada beberapa antologi dan juga ada satu karya individu, yaitu buku prosa yang berjudul Setapak Sara. Setapak Sara. Ya, kalau berminat hubungi bla 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 nanti red gitu kan. Baik, sebelum kita melanjutkan seperti ada, kita mengulik, memang itulah kenapa Mimi mengajak Mimi di sini, dikarenakan kan bidang Mimi ini adalah bidang sastra. Kebetulan tema Mimi di sore hari ini adalah mengulas tentang sastra juga. Sastra adalah tentang salah satu tokoh yang sekiranya lagi fenomenal ini ya. Iya. Apa tuh lagi yang dikagumi banget sama anak muda sekarang gitu. Mimi minta apa kemarin sama Mimi? Tentang siapa sih sesosok itu? Tentang Bung Firsa Besari. Siapa sih yang nggak kenal dengan Bung Firsa? Mimi sudah menantang. Siapa yang tidak kenal dengan Bung Firsa Besari? Iya. Tetapi sebelum kita mengulas tentang sesosok yang satu ini, ada baiknya kita mendengar lagu berikut ini. Tentang apa nih? Belum punah karya siapa? Siapa lagi kalau bukan karya Firsa Besari. Tetap stay tune di Pena Sang Dewi. Tanpa sengaja ku dengar lagu kesukaanmu sewaktu dulu. Deras cerita membanjiriku tentang caramu lukis tawaku. Kau yang menuntut, ku yang menuntut. Kisah kita sangat indah hingga perlahan berubah. Kau yang terlalu pengalah, hadapiku yang pemarah. Kadang ku rasa bersalah
Kenapa dulu berpisah, kini kau telah menikah, namun rasa belum punah. Selalu ada satu orang yang teristimewa, tak tergantikan. Ku hanya rindu kita yang dulu, tidak bermaksud curi hatimu. Kau telah dengannya, aku pun juga sama. Kisah kita sangat indah, hingga perlahan berubah. Kau yang terlalu pengelah, hadapiku yang pemarah. Kadang ku rasa bersalah, kenapa dulu berpisah, kini kau telah menikah, tinggalkan hati yang patah, memaksaku untuk pasrah, meski rasa belum punah. Ya, baiklah, itu dia Pirsa Besari. Ini Pirsa Besari ini nih, ya, Meo tahu nih ya. Iya, apa tuh? Pirsa Besari ini itu siapa? Karena nggak semua orang kenal loh Pirsa Besari. Iya, masa sih? Mbak, Semua orang nggak kenal nggak dengan kalangan yang Besari. Pirsa Besari itu misal kalangan yang mungkin ke perkotaan atau para penggelut sastra, tahu lah ya. Iya. Cuman kalau kayak Mimi atau kayak anak-anak ya, mungkin nggak semuanya juga gitu ya. Iya, benar. Tetapi nggak memungkinkan kalau untuk yang di perkotaan yang sebenarnya Pirsa Besari merupakan tokoh juga ya. Iya, sebenarnya Pirsa Besari ini adalah musisi dan juga penulis. Nah, dia bergerak di bidang musik, dia juga bergerak di bidang literasi, dan dia juga bergerak di anak alam. Wah, Pecinta alam. Iya, juga pecinta alam. Kok gitu. kita bilang kok zaman dongengnya itu kan Mapala ya. Iya, benar. Tapi ini lebih ke independen gitu. Nah, dia mencari jati dirinya itu dengan keliling, naiki gunung, gitu. Berpetualang. Iya, Dia tuh benar. suka kayak hiking gitu ya. Kayak gitu kan. Iya. Kalau anak Mapala itu ya mereka pecinta alam, mereka suka mendaki gitu kan, mendaki gunung kayak gitu-gitu ya. Iya, iya, benar. Oke, untuk selanjutnya latar belakang dari Pirsa Besari ini sendiri apa nih? Kalau berbicara dengan latar belakang, kalau misalnya dia itu dari segi penulis, dulu dia hanya seorang penulis di blog yang diksinya masih antah berantah, dan akhirnya dia memberanikan diri untuk dari kumpulan-kumpulan diksinya itu dijadikan lirik lagu yang udah lama banget direkam, disimpan, dan akhirnya pada tahun 2009 mungkin dia itu memberanikan diri untuk memproduksikan lagu tersebut gitu. Oh, berarti gini, dia tuh awalnya hanya menulis di Iya, blog gitu ya. benar. Menulis di blog, terus tiba-tiba kita anggap dia mendapatkan karya dari segala pertualangan itu ya. Iya. Kemudian memberanikan diri di tahun 2009. Nah, tahun 2009 itu sendiri dia apa yang dilakukannya? Apakah langsung merilis lagu? Apa hanya sekedar kayak kita tuh kan kayak di Instagram puisi-puisinya apa gimana di tahun 2009 itu? Mungkin di tahun 2009 itu dia hanya sekadar menulis gitu. Nah tahun 2012 ternyata dia langsung membuat album itu 11 dan terdiri dari beberapa lagu gitu. 11 maksudnya 11 Iya,
Judul albumnya itu 11-11. Oh, 11-11. Iya. Tapi terdiri dari beberapa lagu. Menarik juga ya. Iya, benar sekali. Terus untuk Pirsa Besari itu tuh genrenya menurut Mimi ya, yang menulis itu genrenya itu kapan genre untuk kalau genrenya itu apa gitu. Nah, kalau Mimi bilang tuh kan apakah genre itu aliran gitu atau termasuk seperti apa tuh genrenya gitu. Penulisan Kalau karyanya. Pirsa Besari ini adalah genrenya yang sangat indie, yang mengikuti tren-tren anak muda, yang ikut menyuarakan tentang kegalauan, ikut menyuarakan tentang percintaan, lebih seperti itu sih. Oh, jadi dia lebih dari segi perasaan. Iya, gitu. benar, Oh, jadi benar. sisi iya. Kalau anak muda itu kalau dari segi perasaan nih contoh kita ya, kalau lagi ngedengar atau ngebaca terus tiba-tiba kita oh iya ya, nuansanya kayak gini. Ini kok gua banget gitu Iya, lah. benar, Kayak benar, gitu ya. benar. Kok bisa ya? Oh, ini dia nih mewakili perasaan aku nih. Betul, Gitu. betul. Nah, itulah yang membuat Pirsa Besari itu disukai sama kaum-kaum sekarang gitu. Kok Nah, Pirsa ya. Besari itu kayak ngerasa ngerti banget gitu nah Kok perasaan kayak gini, kaum muda. kok ngerti gue banget gitu, kok Iya. aku banget gitu Iya, lah. Oh, benar, gitu. benar, benar. Jadi Nah. memang dia tuh kalau membahas tentang perasaan yang lagi kekinian itu dalam banget Iya, ya. dalam banget. Terus kalau untuk nih ya kita lihat dulu ke PA nih kami ini tentang genre. Itu lulusan mana sih? Pirsa Besari ini lulusan STBA Yapari di Bandung. Ya tadi di Bandung. Yapari. Jurusannya Yapari ya, Yapari. Ya, gitu di sana. Itu oke, Yapari di Bandung. Oke, untuk selanjutnya Mimi ini ya dari Pirsa Besari sendiri yang Mimi suka ya. Untuk lagunya sendiri. Kan katanya suka lagu nih. Iya, ya. benar banget. Itu Nah, lagunya apa lagunya nih? itu ada yang paling terkenal waktu dulu yang lagi hype banget itu April, Runtuh, terus juga Garis Terdepan. Bentar. Runtah. Runtuh. Bukan runtah gitu, Bukan. bareng gitu bukan ya. Bukan. Nah, dan tapi yang sangat-sangat Mimi suka itu adalah Garis Terdepan. Garis Terdepan. Iya. Kebetulan Mimi juga berusaha mencari-cari ya tentang Pirsa Besari tentang Mimi pertamanya awalnya kan Pirsa Besari. Iya. Cuman kan tulis di Google tuh, nanya Mbak Google, Pirsa Besari. Lah, ini kan mana nih puisinya? Iya. Kan kayak gitu ya ngomong. Kok nggak ada puisi ini, kok lagu semua. Oh, ternyata dia juga menulis puisi itu disuarakan melalui lagu. Iya, benar-benar. Bagus. Ini komplit gitu. Kalau ada yang bisa menulis tapi tidak bisa melakukan, ada yang bisa melakukan tetapi tidak bisa menulis, tapi mereka adalah kolaborasi kedua-duanya. Benar. Kalau yang zaman-zaman dulunya atau sekarang lebih terkenal musikalisasi puisi ya, tetapi kalau ini lebih melakukan. Gitu Iya, ya. benar. Oke, untuk Garis Terdepan ini Mimi juga punya sesuatu. Gimana kita simak yang satu ini ya? Tentang apa? Tentang sebuah lagu, penasaran dengan lagu Pirsa Besari, Garis Terdepan. Biru makin terhampa dalam rangkuman asa, kalimat hilang makna, logika tak berdaya. Di tepian nestapa hasrat terbungkam sunyi, entah aku pengecut, entah kau tidak pekat. Ku mendambakanmu, mendambakanku. Bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung, pasti kau temukan aku di garis terdepan, bertepuk dengan sebelah tangan. Kau membuatku yakin malaikat tak selalu
ancaman hati, tanpa batas, tanpa balas, tetap menjelma, cahaya di angkasa, yang sulit tertampi dan sukar tergapai. Kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung. Akulah orang yang selalu ada untukmu, meski hanya sebatas teman. Yakin kau temukan aku di garis bertepuk dengan sebelah tangan. Oke, Mimi. Apa kata yang tadi Mimi? Bertepuk apa? Coba kalau diulangin kalau bisa coba. Dan endingnya itu akan bertepuk sebelah tangan setelah menunggu di garis terdepan, terus bertepuk sebelah tangan. Itu tuh kayak menyakitkan banget gak sih? Kayaknya itu apa? Memperjuangkan ya? Iya. Itu nggak lebih dari kata-kata memperjuangkan gitu. Iya, walaupun endingnya itu perjuangan tuh disia-siakan. Iya. Emang pada intinya kayak gitu ya, Mia? Apa tuh? Emang pada intinya kayak gitu ya? Iya. Memperjuangkan. Lalu disia-siakan untuk orang-orang yang mungkin belum mempunyai di titik keberuntungannya. Tapi kalau misalnya untuk orang yang beruntung, setelah memperjuangkan mungkin akan diperjuangkan lagi. Gitu. Tapi kan dengan lagunya tadi garis terdepan itu menggambarkan ya aku memperjuangkan kamu. Tetapi kan kata Mimi bertepuk sebelah tangan. oh ya, dia ada bait-bait bertepuk sebelah tangan, tetapi dia mau berada di garis terdepan walaupun bertepuk sebelah tangan. Iya. Sakit ya sebenarnya. Dalam banget. Tapi itulah sosok Pirsa Besari. Dia bisa sebegitunya menyuarakan perasaan. Benar. Dan itu tuh realita banget dengan kehidupan kita sekarang gitu. Realitanya kayak gimana? Iya, banyak nggak sih kita memperjuangkan orang sudah berada di garis terdepan, terus akhirnya memperjuangkan, tapi yang diperjuangkan pura-pura gak tahu atau pura-pura lupa. Benar sekali. Anak muda sekarang tuh penuh dengan kegalauan karena yang memperjuangkan tidak diperjuangkan kembali. Nah, itu ingat ya. Cobalah kita sama-sama berjuang. Iya, benar. Ya. Oke. Untuk selanjutnya Mimi, selain karya-karya tentang garis terdepan, yang lebih menarik lagi dari tulisan-tulisan ya, Pirsa Besari itu apa aja? Banyak sih kalau misalnya menceritakan tentang menariknya dari Pirsa Besari, karena tulisannya itu beneran menggambarkan tentang anak muda sekarang gitu. Nah, tentang memperjuangkan, tentang galau, tentang kita udah bertahan tapi dia yang dipertahankan tidak begitu menghargai kita gitu. Kayak gitu. Tapi Mimi punya kutipan Pirsa Besari yang sangat, bukan sangat, mungkin ini dari sekian yang terbaik lah. Iya. Sekian yang terbaik itu. Yang Pirsa pernah menulis, hujan tidak pernah turun dengan maksud yang buruk. Waktu dan keadaanlah yang membuatnya terasa buruk. Gimana tuh? Kayaknya romantisnya ada, sedihnya juga ada, dramatisnya juga ada. Benar. Kayak itu salah satunya ini ya. Terus ada lagi tulisan yang lainnya Mi? Kapan-kapan adalah
tidak akan yang dihaluskan. Nah, itu kayak gimana tuh nih? Kapan-kapan adalah Tidak akan yang dihaluskan. Kapan mau main ke rumah aku ketemu ayah? Kapan-kapan lah gitu kan. Itu tuh kayak gimana kapan-kapan gitu. lah. Kita ketemuannya nanti Insya Allah. Insya Allah. Kapan-kapan. Iya gitu. Terus ada juga kalimat Firsa Besari di dalam bukunya yang berjudul Garis Waktu, itu ada kutipan, kadang pertemuan dan perpisahan itu terlalu cepat, namun kenangan dan perasaan tinggal yang terlalu lama. Kita udah bertemu cepat, terus berpisahnya juga tepat, tapi kenangannya kok tinggalnya lama ya gitu. Oh, ini membekas. Iya benar. Pernah merasa yang seperti itu? Mustahil tak pernah. Saya pernah merasakannya. Iya, mungkin semua orang pernah merasakannya. Iya. Terus kalimat-kalimat yang lainnya? Kalimat yang lainnya itu ada, pada garis waktu yang merangkak maju, akan ada pada saatnya kau terluka dan kehilangan pegangan. Wah, pada garis waktu yang merangkak maju akan ada waktunya kau akan terluka dan kehilangan pegangan. Pasti, itu tuh pasti. Pasti, karena nggak semuanya mulus ya. Benar. Terus ada lagi yang ini suka lagi ya. Apa tuh? Ada manusia yang senang mendengar hanya demi menunggu. Ada manusia yang senang mendengar hanya demi menunggu. Kayak gini nih. Ujungnya seperti apa? Terus kesempatan untuk ada manusia yang senang mendengar hanya demi menunggu kesempatan untuk mematahkan pendapat orang lain. Wah, itu tuh gimana tuh? Jadi itu dia menunggu. Ya dia mendengar nih. Iya. Dia kasih kesempatan orang untuk bla 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 sampai ada kesempatan dia karena menjatuhkan sesuatu itu untuk mematahkan suatu argumen itu membutuhkan peluang dan waktu yang tepat. Wah, Nah, ini biasanya coba ini pada keadaan apa coba? Biasanya pada keadaan orang udah sok tahu banget nih. Oh, ini nih gini. Padahal tuh yang dia tahu nggak sesuai dengan realita gitu. Nah, terus dibilang sama orang yang tahu yang keadaan sebenarnya, oh tuh nggak gitu nggak sih, itu kayak gini gitu. Nah, kemarin aku gini nah buktinya ini. Wah, itu tuh kayak Jawa banget gitu iya ya. benar. Kesempatan yang kayak gitu tuh sebenarnya jarang gitu. Tapi ada ya. Tapi ya kayak gitu tadi tuh apa namanya tuh kadang kata-kata itu gini loh, kata-kata itu bisa memotivasi. Benar. Kata-kata itu bisa melenakan. Benar. Kata-kata itu bisa bikin kita down. Kata-kata itu bisa mengulang kembali kenangan. Iya. Ya kan ya? Betul banget. Terus kata-kata itu sebenarnya juga kayak menyampaikan luka, menyampaikan rasa-rasa senang, rindu, sedih, bahagia. Dan kata-kata itu bisa memotivasi. Iya. Contoh, kayak Firsa Besari sendiri ya. Di dalam kata-katanya bagi Mimi unik ya. Kata-kata unik, tapi memang gini loh, nggak tanggung-tanggung gitu loh. Di saat berjuang, ya nggak apa-apa lah, aku diginiin ya sudah, monggo gitu kan. Terus di saat aku harus menunggu mematahkan, aku masih senyum juga menunggu kamu. Ada saatnya aku akan mematahkan semua argumen kamu, oke, gitu ya. Nah, tapi dari segi keunikannya gitu ya. Nah, dari tadi kita kan mendengar nih, itu salah satu yang kita dengar itu adalah semua lagu-lagu yang datang dan pergi itu yang kita dengar di sore hari ini itu adalah semua karangan Firsa Besari, kecuali instrumen ini ya. Benar. Oke, Mi, gini aja. Kalau tadi kita udah dengar lagunya Garis Terdepan. Sekarang kita mau mendengarkan lagu apa? Gimana ya? Daripada kita penasaran nih, lebih baik kita dengarkan. Oke, mari kita dengarkan tentang lagu Glimpse. She'd take the world off my shoulders if it was ever hard to move. She'd turn the rain to a rainbow when I was living in the blue.
Why then if she's so perfect, do I still wish that it was you? Perfect don't mean that it's working, so what can I do when you're outside in my mind? 'Cause sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way you are. Said I'm fine, and said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find a glimpse of us. Tell me, save us your glory. Does he laugh the way I did? Is this a part of your story, one that I had never lived? Maybe one day you feel lonely, and in his eyes you'll get a glimpse. Maybe you'll start slipping slowly and find me again when you're outside in my mind. 'Cause sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way you are. Said I'm fine, and said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find a glimpse of us. Membandingkan hubungan yang sekarang dengan hubungan yang lalu. Kayaknya ini belum move on deh. Hubungan yang sekarang dengan hubungan yang lalu. Nah, Iya. Ya belum move on lah Belum ceritanya move on. itu. Nah itu salah satu ya karya dari Firsa Besari ya. Ya, yang dinyanyikan oleh Firsa Besari. Dreams. Nah, Oke, untuk selanjutnya kita mengulas kembali tentang bukunya yang lain ini. bukunya itu ada garis waktu. Garis waktu. Iya, Mbak. Tadi kan garda terdepan, terus tentang apa lagi nih? Ada tentang garis waktu juga gitu ya. Iya, kalau misalnya yang lagu-lagu tadi itu tuh lagunya, tapi itu ada lagi karyanya yaitu 6 buku. Udah. Oh, 6 buku sudah. Itu yang 6 buku tuh apa aja tuh? Ada Garis Waktu, Konspirasi Alam, Catatan Juang, Arah Langkah, 11-11, sama yang baru terbit tahun 2019 kemarin itu Tapak Jejak. Tapak Jejak. Nah itu tuh kayak mereka tuh kan udah Firsa sendiri kan sudah menuliskan 6 buku. Itu dalam jangka waktu berapa buku? Berapa dekadenya? Dari buku satu dengan buku yang lain itu dekadenya berapa lama? Ada setahun dari Garis Waktu itu 2016,
Terus juga Konspirasi Alam itu 2017, Catatan Juang itu juga 2017. Nah, itu bahkan Catatan Juang itu 2 buku ya, sekalian diborong di 2017. iya, benar-benar. Terus 2018 juga 2 buku, Arah Langkah sama 11-11. Arah Langkah sama 11-11. Benar. Oke. Saya ingat terus tahun 2019-nya lagi dia menerbitkan buku Tapak Jejak. Tapi Tapak Jejak ya. Iya. Tapi yang paling dikenal sama anak-anak kaum muda sekarang itu lebih kepada buku yang Garis Waktu. Karena yang Garis Waktu itu benar melekat banget sama anak muda yang kenalan, jatuh hati, terus berpacaran, taunya sedih selingkuhin. Sakit itu banget. menjaga jodoh uang gitu loh, menjaga jodoh orang. Iya. Tapi kayaknya semua kita sudah menjalani hal-hal yang seperti itu. Tapi nggak apa-apa, yang namanya urusan perasaan, urusan percintaan itu memang udah harus kita jalanin, memang Iya. udah prosesnya manusia itu ya seperti itu ya. Iya benar. Gitu. Kalau misalnya kita nggak merasakan seperti itu, rasanya tuh kok nggak lengkap Ya, gitu ya. kok Kita beda perjalanan gitu ya. cinta kita gitu. Nah dengan yang lain. Terus yang kedua juga kita juga, kenapa ya kita di dalam menjalani masa-masa siklus seperti itu kita membutuhkan pegangan. Nah Iya. pegangan itu maksudnya gini loh, pegangan itu semacam referensi biar nggak bodoh-bodoh banget, biar nggak dibodoh-bodohin juga, gitu ya Mi ya. Benar. Biar kita juga harus memandang, ya nggak selama juga masalah perasaan itu ya ini kalau orang muda ya yang menyimak Pena Sang Dewi ya jangan lupa subscribe-nya ya. Nah ini juga sekali mengulas ya tentang perasaan. Ya kalau ngomong perasaan tuh nggak jelek-jelek juga lah. Namanya perasaan itu kan proses. Tetapi kan kita harus punya referensi lah. Iya benar. Referensi itu seperti apa? Ya referensi itu biar nggak bodoh-bodoh banget lah, biar nggak dibodoh-bodohin ya kayak tadi yang Iya, ya benar. biar memahami nih ya yang namanya perasaan itu seperti apa. Terus kita harus jalaninnya seperti apa. Kalau kita memandang dari segi Pirsa Bersari sendiri, dia sudah mengeluarkan berbagai banyak karya Iya. dengan urusan perasaan ya. Ya otomatis kan di situ menjadi referensi kita. Oh kalau aku kayak gini, ini rasanya kayak gini, kok ini Iya. cocok banget. Ya, Benar. Terus yang menurut Mimi yang sampai sekarang Mimi ini yang memulai sama Mimi kita kulas tuh tentang Pirsa Bersari. Kayaknya mengagumi banget ya Mi. Iya, karena Pirsa Besari itu benar-benar melekat dengan kaum anak muda. Bahkan setiap scroll IG terus yang keluar kutipan Pirsa Besari, terus duduk-duduk dengan anak sastra ngomonginnya juga kutipan Pirsa Besari gitu. Dan itu tuh benar-benar menjadikan inspirasi tersendiri untuk Mimi sehingga bisa nggak sih suatu saat kata-kata aku nih yang bisa dikutip sama orang gitu. Nah, ingat ya, kalau kamu mau belajar itu ya kamu bisa ke Pirsa Bersari. Itu kan dia punya apa blog? dia punya blog, dia buat komunitas pecandu buku dan bahkan sekarang hampir 1.300 gitu nah followersnya. Dan itu di sana dia memberikan virus baca kepada kaum anak muda yang literasinya mungkin masih rendah. Bisa tuh dicek referensi buku nih, buku-bukunya bagusnya apa sih yang mau dibaca, karena di sana di komunitas pecandu buku yang bisa dicek di IG dia itu membahas tentang mengulas buku-buku gitu. Nah jadi kita bisa lihat wah kayaknya ini nih yang pengen aku baca gitu karena udah diulas dulu sedikit di dalam akun Instagram Dia itu. tuh ada semacam gini loh. Kalau kita bilang ya ada iklannya juga tuh di Instagram Running Page. Nah baca singkat penasaran ya langsunglah ke blognya dia ya, langsung ikut kemana? Kalau yang ikut ke yang selalu dibahasnya di Instagram. Oh iya, gitu. dibahasnya di Instagram bahas tentang buku-buku gitu. Dan Nah, itu menambah referensi di pecandu kata-kata. buku. Nah, menambah referensi kata-kata. Mana tahu ya. Berarti apa? Jadi kan yang namanya tokoh bukannya tak kenal maka tak sayang. Iya, dibilangin, benar. Ya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Untuk di Batanghari masih ada juga Mimi Fitria. Nggak kenal Mimi Fitria maka tak sayang. Nggak kenal kan yang ini juga tak sayang. Tetapi itulah namanya Iya. kita kebetulan dia ya datang ke saya, ke Mimi nih, itu masih SMK ya Mi? Iya, masih SMK. Masih ini Masih lucu-lucu dengan ya. kecemasan dia ya aku bilang sih Iya. waktu itu Mimi bilang nih anak bisa lah, tetapi dia bilang Mimi bisa nggak ya aku melanjutin kuliahku, Iya, benar. aku dapat bidik misi ya Mi Iya, ya, alhamdulillah dapat misi bidik loh misi. IP 4 loh. Nah tetapi
bisa lah apa enggak, tapi gimana ya, dia udah mikirin. Tapi kan yang kalau aku bisa bilang kamu jalanin aja dulu. Iya benar. Tapi sekarang kan udah menyelesaikan sesuatunya dengan indah dan dengan baik. Iya, alhamdulillah. Pasti kan kebanggaan orang tua juga. Iya. Berkat doa orang tua juga. Benar banget. Oke, balik ke Pirsa Bersari lagi, Mimi. Gimana Mimi, masih penasaran dengan lagu-lagunya? Oh, penasaran banget. Ini ada lagu apa lagi? Ada lagu tentang Anak Semua Bangsa. anak sebuah bangsa atau April nih. Coba. Oke, ayo Itu tebak. dulu, Ini tebak. Anak Semua Bangsa atau April?
Firsa Bersari dengan anak semua bangsa. Itulah Firsa Bersari dengan anak semua bangsanya. Ya, nggak lelah ya. Ya, kita membicarakan Bicarakan tentang Firsa Firsa Bersari banyak sekali topik-topik yang wah gitu. Belum lagi kita menceritakan tentang beliau berpetualang mendaki gunung. itu Wah, banyak banget lah. belum Makanya lagi kita nggak- membahas tentang nggak YouTube-nya. bisa dalam 1 jam ke depan. Iya, Nggak benar. bisa. Banyak Oke, banget sih Mimi, hal-hal dari tentang Firsa kesemuan Bersari. itu nih, dari kesemuan itu, kira-kira menurut Mimi apa nih pesan-pesan untuk kaula muda melihat dan melirik dari prosesnya Firsa Bersari? Banyak banget sih, tapi yang paling menarik adalah apapun yang kamu rasakan, suarakanlah gitu. Karena Firsa Bersari juga berangkat dari apa yang dia rasain, lalu ditulis, lalu disimpan, lalu diperbaiki lagi diksinya, sehingga dia bisa melahirkan buku-buku gitu. Nah kita sebagai kaum muda, siapa sih yang nggak pengen punya karya? Dan ya nggak apa-apa kalau misalnya punya perasaan sedih, tuangkanlah kesedihannya dalam bentuk kata-kata. Punya rasa bahagia, tuliskanlah kebahagiaan itu dalam bentuk kata-kata. Mana tahu suatu saat nanti kalau kita melihat lagi, wah ternyata aku punya kumpulan kesedihan, ternyata aku punya kumpulan kebahagiaan. Dan itulah yang akan kita keluarkan untuk menjadikan sebuah karya dari kita sendiri gitu. Nah gitu. Itulah pesan-pesan dan kesannya. Iya. Welcome back to my channel Pena Sang Dewi. Itulah yang kita rangkum di malam hari ini bersama Mimi Fitria dan Firsa Bersari. Mudah-mudahan segala bentuk yang kita suguhkan di malam hari ini ya, Iya. semangat, motivasi, apapun bentuknya, yang namanya pasukan kaula muda, yang namanya genre muda, itu jangan menyerah untuk menyuarakan perasaannya menjadi himpunan motivasi. Iya, Oke, benar. Oke, Mimi, terima kasih untuk waktunya ya. Iya, Mudah-mudahan sama-sama. ini akan terus ya. Mimi berharap ini akan menjadi sesuatu yang Berkelanjutan. ke depan berkelanjutan. Iya, Karena apa? semoga. Setiap Kamis pengennya Mimi membahas tentang, ya karena ini kan salah satu orang yang ahli di bidangnya karena jurusannya memang sastra ya. Mimi. Iya. Dan Mimi memang penganut sastra juga walaupun nggak pada jurusannya. Jadi nggak Pasti masalah. kita sama-sama belajar. Iya, gitu. sama-sama Nah, kalau belajar. misalnya ada sesuatu yang salah, nanti di komen, Iya. Kak, ini perlu diperbaiki gini Kak, gitu. pengen dong dibahas yang kayak gini Kak. Iya, Atau di benar. komentar subscribe-nya ya, kalau di komentar YouTube-nya kamu bisa bilang, Mimi atau Kak, tolong dong kita pengen dibahas tentang ini. Iya. Dibahas tentang ini. Oke, Oke. kita nggak masalah untuk itu. Jadi benar tetaplah banget. selalu di channel Pena Sang Dewi. Apapun menjadi lebih mudah, apapun menjadi lebih baik. Di saat kita, keinginan tahun kita, pembaruan kita, kebersamaan kita bisa menuntut ke arah yang lebih baik. Tetap semangat dan tetap selalu di Pena Sang Dewi channel. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.